Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Malang ingin menjelaskan tentang anatomi kepala tengkorak bayi dan ukurannya, serta anatomi panggul wanita dan ukurannya. Perkenalkan, nama saya Tasya Tata Fadila dengan NIM 002. Saya Dina Yulistari dengan NIM 003. Saya Arina Selvi Apriliana dengan NIM 004. Saya Almira Cahyana Devianti dengan NIM 005. Saya Kartika Wijaya dengan NIM 006. Selamat menyaksikan. Bagian keras panggul, bagian keras yang dibentuk oleh 4 buah tulang. Yang pertama adalah tulang pangkal paha yang disebut dengan os cruciate. Yang selanjutnya ada tulang kelangka yang disebut dengan os sacrum. Yang selanjutnya ada tulang tungging yang disebut coccyx. Tulang pangkal paha terdiri atas 3 tulang yang berhubungan satu sama lain. Antara lain ada tulang usus atau disebut dengan os ilium. Selanjutnya ada tulang duduk yang disebut dengan os ischium. Selanjutnya ada tulang kemaluan yang disebut dengan os pubis. Bagian panggul yang lunak. Bagian panggul yang lunak terdiri dari otot-otot dan ligamen yang meliputi dinding panggul sebelah dalam dan yang menutupi panggul sebelah bawah. Bagian yang membentuk dasar panggul disebut diafragma pelvis. Diafragma pelvis terdiri dari pars muscularis, pars membranosa, dan regional perineum. Bagian yang kedua yaitu pintu tengah panggul atau PTP. Bisa disebut dengan midline, dibagi menjadi 2 bidang. Bidang pertama yaitu bidang luas panggul. Bidang luas panggul terbentuk oleh pertengahan simfisis dengan menuju pertemuan osakum 2 dan 3. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Jadi kita ambil pertengahannya di bagian sini. Jadi untuk bagian luas panggul saya ulangi, terbentuk oleh pertengahan simfisis pubis menuju pertemuan osakum 2 dan 3. 1, 2, 3. Berarti di sini. Yang sempit panggul oleh tepi bawah simfisis menuju kedua spina ischiadica, potong os sacrum setinggi 1-2 cm di atas ujungnya. Spina ischiadica bagian belakang yang menonjol kanan dan kiri, potong os sacrum tinggi 1-2 meter dari ujungnya. Ini ujungnya kita ukur 1-2 cm. Untuk 2 pintu bawah panggul dibentuk 2 outlet segitiga. 2 segitiga yang sama. Segitiga depan dasarnya rosis ischiadica dengan dibatasi arcus cuspis. Simbiosis dibatasi dengan arcus cuspis dari ujungnya, sedangkan segitiga belakang dibatasi oleh cuspis ischiadica dengan dibatasi oleh ligamen sacrotum kiri dan kanan. Sumbu panggul merupakan hubungan pusat-pusat dari beberapa bidang dalam panggul yang akan membentuk sebuah garis yang lurus sebelah atas sampai pada suatu titik sedikit di atas spina ischiadica. Baik, selanjutnya yaitu indinanopelvis atau kemiringan panggul. Kemiringan panggul yaitu sudut pintu atas dengan bidang sejajar di tanah. Lalu sudut wanita itu berdiri yaitu 55 derajat. Lalu selanjutnya yaitu bidang Hot. Bidang Hot merupakan bidang khayalan dalam panggul yang digunakan untuk menentukan seberapa jauh bagian depan janin turun ke dalam rongga panggul. Bagian panggul yang lunak. Bagian panggul yang lunak terdiri dari otot-otot dan ligamen yang meliputi dinding panggul sebelah dalam dan yang menutupi panggul sebelah bawah. Bagian yang membentuk dasar panggul disebut diafragma pelvis. Diafragma pelvis terdiri dari pars muscularis, pars membranosa, dan regional perineum. Lalu selanjutnya musculus levatorani, yaitu bagian yang letaknya agak ke belakang dan merupakan suatu sekat yang ditembus oleh rektum. Daerah perineum. Perineum berada di antara anus dan alat kelamin. Letaknya ada di sini. Perineum dibagi menjadi 2 bagian,
Yang bawah dinamakan regio analis, sedangkan yang atas dinamakan regio urogenital. Pembagi di tengahnya dinamakan transverse. Perineum berbentuk seperti wajik. Di sini ada dua otot yang mendatar yang dinamakan musculus transverse perineum karena dia mendatar pada bagian perineum. Musculus transverse perineum terbagi menjadi dua, yang di atas dinamakan musculus transverse perineum superficialis, sedangkan yang di dalam dinamakan musculus transverse perineum profunda. Di mana nanti musculus transverse perineum profunda dan superficialis ini ada fascia yang menyelimutinya, yang dinamakan fascia perineum superficialis. Di bagian regio urogenital di sini terdapat dua otot, yaitu musculus ischiocavernosus dan musculus bulbus spongiosus. Nah, kenapa dinamakan musculus bulbus spongiosus? Karena letaknya itu ada di dalam bulbus. Di bagian regio analis di sini ada cekungan yang dinamakan fossa ischioanalis karena letaknya itu ada di sekitar anus. Nah, di fossa ischioanalis ini ada otot yang dinamakan musculus levator ani. Di bawah levator ani ini ada coccygeus atau dinamakan musculus coccygeus. Untuk selanjutnya adalah ukuran-ukuran panggul. Nah, ukuran-ukuran panggul itu dapat menentukan apakah persalinan dapat berjalan normal ataupun tidak. Karena persalinan normal salah satunya ditentukan oleh luasnya jalan lahir, terutama ditentukan oleh bentuk dan ukuran panggul. Nah, ukuran-ukuran panggul di sini dapat diperoleh secara klinis dan pemeriksaan Röntgen atau USG. Bidang luas panggul biasanya tidak menimbulkan rintangan karena ukuran-ukurannya yang besar. Ukuran PAP atau pintu atas panggul. Untuk ukuran muka belakang yang dapat disebut dengan conjugata vera. Lalu ada diameter transversa atau ukuran melintang. Yang selanjutnya obliqua atau ukuran serong. Untuk ukuran muka belakang ini dapat diukur dari tepi atas simfisis ke promontorium dengan ukuran 11 cm. Untuk cara menghitung itu sendiri adalah dengan mengurangi conjugata diagonalis 1,5 sampai 2 cm. Untuk ukuran melintangnya diukur dari jarak linea innominata kanan sampai linea innominata kiri yang ukurannya adalah 12,5 cm. Ukuran serongnya diukur dari articulatio sacroiliaca, yaitu persambungan dari sacrum coccygeae ke tuberculum pubicum dengan ukuran 13 cm. Bidang luas panggul terdapat pertengahan antara sacrum 2 dan juga sacrum 3 dengan ukuran 12,75 cm. Ukuran melintang dari pertengahan tersebut dapat diukur dari acetibulum kanan ke kiri yang bagian dalam dengan ukuran 12,5 cm. Bidang sempit panggul. Pada bagian belakang itu memotong sakrum dengan ukuran kira-kira 1-2 cm di atas ujung. Ukuran muka belakang diukur dari tepi bawah simfisis ke ujung sakrum dengan ukuran 11 cm. Untuk ukuran panjang spina ischiadica kanan dan kiri 10 cm. Untuk ukuran melintang dari kedua spina ischiadica adalah 10 cm. Selanjutnya untuk ukuran diameter sagittalis posterior yang diukur dari sacrum ke pertengahan spina ischiadica adalah 5 cm. Baik, selanjutnya ukuran PBP atau pintu bawah panggul. Untuk muka belakang dari tepi bawah simfisis ke ujung sakrum dengan ukuran 11,5 cm.
Selanjutnya, untuk ukuran melintang diukur dari tuber ischiatica yang seperti segitiga ini. Ukuran normalnya itu 10,5 cm. Selanjutnya, ukuran diameter sagitalis yang diukur dari ujung sakrum ke pertengahan tuber ischiatica, lalu ke ujung oksigis dengan ukuran 7,5 cm. Bentuk-bentuk panggul. Di dalam gambar ini terdapat bentuk-bentuk panggul, seperti gambar yang pertama adalah gambar panggul ginekoid, yang kedua adalah android, ketiga antropoid, dan yang terakhir adalah platypeloid.